Wa ila hadrati ususum Syekh Ibnu Athaillah wa narju ya Allah bi barakatihi wa karamatihi syai'ul lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdina bi hidayatil muttaqin waftah lana bi futuhil arifin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bi ulumihim bid darain amin ya Allah rabbal alamin. Falamma faragal musannif bi bayani ma basaqat agsanu izzin illa ala bizuru'i wara'in syara'al musannif fi bayani ma qadaka syai'un mislul wahmi. Masih berkaitan tentang membahas tomak atau kerakusan manusia. Makoda, ma bimana nafi, itu bimana tidak. Gitu. Asalnya ma lakoda begitu, cuman kalimat la-nya diganti dengan ma, jadi ma-nya ma nafi. Makoda ora nuntut, makoda ora nuntut ka ing sira. Bahasa kitanya mah tidak bakal menuntut kepada kamu begitu. Makoda ora nuntut ka ing sira teh kamu. Jadi kaf itu domirnya mah anta. Sebenarnya mah anta kan kamu. Makoda anta begitu. Jadi isim domir kaf teh. Isim domir di mana kamu. Makoda ora nuntut ka ing sira. Apa yang tidak nuntut teh? Opo syai'un sawiji perkara. Opo syai'un sawiji perkara atau perkara sawiji. Boleh bolak-balik perkara sawiji atau sawiji perkara. Mislul wahmi kang perumpamaan angan-angan. Mislul wahmi kang perumpamaan angan-angan. Mislun dari perumpamaan atau contoh. Tamsil contoh. Wahmi itu angan-angan. Mislul wahmi kang perumpamaan angan-angan, yakni karep Syekh Musannif. Jadi bermaksud Syekh Musannif, yakni karep Syekh Musannif atau kersa Syekh Musannif annal wahma ing setuhune angan-angan. Annal wahma ing setuhune angan-angan huwa utawi iya wahma atau angan-angan iku asababu sebab fitom'i ing dalam sifat ketomakan atau kerakusan. Huwa utawi wahma atau angan-angan iku asababu sebab fitom'i ing dalam sifat kerakusan finnasi ing dalam awak manusia. Finnasing dalam awak manusia. Wadzalika lan utawi mengkonon toma. Wadzalika lan utawi mengkonon toma iku kafin cukup fi kubhihi ing dalam alane iya angan-angan. Fi ing dalam kubhi alane alate keburukan. Qobih, nah, bahasa Arab jelek dari qobih. Qabhun arti jelek. Balik lagi. Iku kafin cukup fi kubhihi ing dalam alane atau keburukan angan-angan. Hi-nya rujuk ke angan-angan atau ke wahmi. Li'annal wahma karena setuhune angan-angan. Li'annal wahma karena setuhune angan-angan. Alladzi kang huwa utawi angan-angan iku asluhu asale toma. Iku asluhu asale toma. Iku amrun sawiji perkara. Iku amrun sawiji perkara adamiyun kang ora ono. Adamiyun kang ora ono wujude. Balik lagi, iku amrun sawiji perkara adamiyun kang ora ono wujude. Il karna huwa utawi angan-angan iku ibaratun diibaratkan anita khayyuli saking bangsa khayalan. Nah, kita sering kan mendengar bahasa khayalan. Berarti dari khayalan teh khayalan gitu. Khayyul namanya. Takhayyul kan khayalan gitu. Balik lagi.
Iku amrun sawiji perkara adamiyun kang ora ono wujude, make ain adamiyun ta. Kalau make alif berarti Kanjeng Nabi Adam, kalau make ain berarti artinya tidak adamiyun. Balik lagi iku amrun sawiji perkara adamiyun kang ora ono wujude. Karena huwa utawi iya wahmun atau angan-angan iku ibaratun ibarat atau diibaratkan anita khayuli saking khayalan. Wal hisbani lan perkiraan at-takdiri kang bangsa takdiriyah atau perkiraan. Nah, dari kata soal qadar takdiri teh pertanyaan yang dikira-kira takdir namanya. At-takdiri kang bangsa perkiraan ianya ya nisbat, ketika ya nisbat ge ianya make tasdid takdiri begitu bacanya. Kursi itu ayat kursi. Nah, orang kan kalau kesurupan dibacain ayat kursi begitu. Ketika dibacain ayat kursi nggak kena keluar itu juri, jangan make ayat kursinya, make kursinya habok begitu loh. Kalau keluar lo merasa sadar make kursinya. At-takdiri kang bangsa takdiriyah, lakin tetapi ne anubusu jiwa atau awak, nafsi di jiwa atau awak, lakin tetapi ne anubusi jiwa ikumun kodatun tunduk lahu kedua angan-angan atama lewi sempurna min saking inkiyadiha tunduke iya nafsu atau nupus, berarti hanya rujuk ke nupus awak ilal akli maring akal. Kesimpulannya begini, diartiin udah, sekarang tafsir atau penjelasannya. Nah, maksudnya memang kodaka tidak bakal menuntut kepadamu apa yang tidak bakal menuntut teh syai'un suatu perkara mislul wahmi, yaitu sebuah perumpamaan angan-angan. Ngan yakni dijelaskan kata Syekh Musannif annal wahma, sesungguhnya angan-angan itu sudah jelas wa asbabu, yaitu menjadi sebab fit tam'i fin nasi, menjadi sebuah wasilah atau sebab fitom'i ketamakan atau keragusan finnasi di dalam diri manusia. Berarti jangan mempunyai angan-angan, kalau ada dia apa? Harapan. Bisa dipaham kan? Begitu. Antara angan-angan dan harapan itu berbeda. Mentang hidup itu harus punya roja dan khauf. Roja itu rasa harapan, khauf itu rasa takut ke Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus ada roja dan khauf. Antara roja dan khauf itu diibaratkan dua sayap burung. Nah, seumpama burung dengan sebelah sayapnya bisa mungkin terbang kan, ngelapes gitu ya. Nah, jadi antara roja dan khauf itu diibaratkan kedua jangjang manuk atau sayap burung. Jadi kesimpulannya angan-angan mah asbabu fitomi pinnas, itu menjadi sebab atau wasilah fitomi, yaitu ketamakan atau keragusan di dalam awak manusia. Ngan hakikatnya daripada tamak wazalika, dan bermula yang demikian itu sifat tamak teh kafin, itu cukup bikubahihi, menjadi keburukan di dalam diri manusia karena rakus. Kan sifat manusia rakus, digaji ya kan, korupsi korupsi. Nah, itu menjadi sebab tamaknya manusia. Dan tamak juga termasuk kafin bikubahihi, yaitu keburukan bagi diri atau awak manusia. Kali annal wahma, karena sesungguhnya angan-angan teh alladzi huwa asluhu amrun adamiyun, karena sesungguhnya angan-angan teh alladzi huwa asluhu, yaitu menjadi asal daripada ketamakan. Nah, selain daripada asal ketamakan, angan-angan teh amrun adamiyun, yaitu sebuah perkara yang tidak ada wujudnya. Begitu. Nah, berarti kalau yang perkara yang ada wujudnya apa? Harapan, bukan angan-angan. Roja teh harapan, bisa dipaham ya begitu. Izhuwa, karena sesungguhnya angan-angan teh ibaratunnya itu diibaratkan anita khayuli wal hisban. Tuh, ternyata angan-angan teh ibaratunnya itu diibaratkan anita khayuli, yaitu daripada takhayul wal hisbani, dan juga perkiraan at-takdiri kang bangsa perkiraan. Bisa dipaham ya. Jadi kesimpulannya angan-angan
angan-angan itu jangan ada di awak manusia, sebab angan-angannya termasuk ketamakan diri manusia. Ketika orang sudah ketempelan ketamakan, yaitu menjadi kubhi, bakal buruk itu manusia sifatnya. Bisa dipaham ya, begitu. Jadi li'annal wahma alladhi huwa asluhu amrun adamiyun, karena sesungguhnya angan-angan salah satu perkara adamiyun yang tidak ada bentuknya atau wujudnya. Ilhuwa, karena juga diibaratkan itu angan-angan teh ibaratun anit takhayyuli, dari perkara tahayul, wal hisbani, dan perkiraan, at-takdiri kang bangsa perkiraan. Lakin nupus, tetapinya awak itu munkodatun, yaitu selalu tunduk lahu terhadap angan-angan. Awak itu ketika tunduknya ke angan-angan, bukan tunduknya ilal akli, bukan ke akal, bakal cilaka. Gitu. Contohnya begini, kita lanjutkan. Ala eling-eling taro ningali sirah. Ala eling-eling taro ningali sirah. Anna toba ing setuhune watak atau karakter. Tobiat watak atau karakter. Tobiat namanya. Balik lagi, ala eling-eling taro ningali sirah. Anna toba ing setuhune watak. Berarti ini nasihat siapa? Nasihat ulama kepada kita nih tentang watak atau tentang awak kita. Ala eling-eling taro ningali sira anna toba ing setuhune watak atau tobiat yang firu ikulumaku watak. Yang firu ikulumaku watak. Yang firu kata farro, artinya berlari. Iku yang firu lumaku ia watak atau tobiat minal hayati saking ula. Tuh kemarin ada ula gitu kan, nyambung kan di sini ya, gitu. Minal hayati saking ula. Nah, berarti ula itu bahasa Arabnya apa? Hayatun, begitu. Kalau biji apa? Habbatun kemarin di Durrah ya. Tapi beda titik, beda arti. Habbatun, hayatun. Kalau habbah artinya biji, kalau hayah artinya ulah. Bahasa kita ulah, gitu. Bahasa Indonesia yang asli berarti ular, begitu. Benar lah, iya. Tak ada suatu keterangan numantang malla syaikho pasaikhuhu syaitonun. Nah, kata keterangan malla syaikho, siapa manusia yang tidak mempunyai guru pasaikhuhu syaitonun, maka gurunya adalah syaitan. Nah, ada begini Mang Budin, orang ya nyariin obat buat turun panas gitu kan. Nah, dia cariin di kitab-kitab perimbonan bahwa obat turun panas yaitu minal hayati, yaitu dari ular hitam. Padahal bukan hayati, itu habati, yang tadinya titiknya satu menjadi dua. Dasar bodoh teh ngajinya ke berguru kepada guru, begitu ya. Menuntut ilmunya enggak langsung ke guru, ngan sakadar di buku perimbonan. Oh, berarti obat turun panas teh minal hayati, yaitu dari ular hitam. Sekudunya minal habati, dari biji-bijian yang hitam. Ini mencari apa yang ular hitam? Tungtungannya apa? Dipacok ular mati, begitu. Sebab kenapa? Karena belajarnya tanpa melalui guru. Nah, bahasa Arab beda titiknya, beda arti. Kalau habbah artinya biji, kalau hayyah artinya apa? Ular, begitu. Ala eling-eling taro ningali sira anna tobaing setune watak atau karakter iku yang firu lumaku minal hayati saking ulah litawahumihi, karena nyangkane ya wong, litawahumihi, tawahum dari kata wahmi, menyangka atau perkiraan atau hayalan, gitu kene tawahum namanya. Balik lagi, litawahumihi, karena menyangkane ya wong ad-dororo ing bahaya, ad-doror ing bahaya, fiha ing dalam ya hayah atau ular, fiha ing dalam hayah atau ular. Bahkan minal habli saking tali, minal habli saking tali al mubarkosi kang den lenteng-lenteng, maksudnya mah yang melingkar, al mubarkos namanya, tali yang melingkar. Habli itu artinya tali. Numatak ada bahasa hablum minallah, hablum minan nas. Habl itu artinya tali, hubungan. Yang namanya tali kan gunanya apa? Untuk menghubungkan dari jarak ke jarak yang lain, namanya tali. Kan bahasa Arab tali itu habl, gitu, hablun, begitu. Minal habli saking tali, itu minal habli saking tali al mubarkosi kang den lenteng-lenteng atau yang dilingkarkan, likaunihi karena onone iya habel atau tali iku ala suratiha ing atase rupane iya hayat,
iku ala suratiha ing atase rupane iya hayat atau ular. Surah itu rupa, begitu. Jadi kesimpulan begini, jadi yang bagus itu tabiat itu ngikutin kehayalan apa harapan. Yang bagus itu tabiat diri kita ngikutin ke ilal akli, kepada akal. Jangan ilal takhayul, jangan ke tahayul, begitu. Nah, nasihat kata ulama, ala taro eling-eling kudu bisa melihat kamu. Anna tau'a, karena sesungguhnya tabiat, sesungguhnya karakter manusia yang firu minal hayat. Ketika melihat ular itu bakal lari enggak? Tadus bini mah kemarin begitu, lari enggak? Setiap manusia ya yang firu bakal lari minal hayat, sebab ngelihat ular. Kemarin ada Mang Panji ya, pawang ular Mang Panji kemarin ya. Ya Allah ya karim. Begitu jadi tabiat manusia ketika melihat ular pasti lari. Hanya Mbah Sami doang kali dileg-leg sama itu dileg sama Mbah Sami itu ulahnya luar biasa gitu. Kemarin ada enggak ada Mbah sih ya. Ada ular bener sini. Ya Allah ya karim. Jadi begitu. Jadi ala taro eling-eling. Ala teling-eling taro di mana-mana manusia melihat anna tau'a, sesungguhnya manusia teh, awak manusia teh ketika melihat ular teh yang firu itu pasti lari karena ketakutan. Bisa dipaham begitu. Nah, litawahumihi, emang kenapa itu manusia ketika melihat ular teh bisa lari? Litawahumihi, karena menyangkanya orang tersebut kepada ular teh ad-dororo, bakal ngegigit, bahaya begitu. Tong boro ada ular beneran bal minal hablati al mubarkosi. Tabiat manusia mah ada sebuah ulas tali yang melingkar. Itu kan diibaratkan apa? Diserupakan dengan ular. Oh ya ular no, hitam teh talinya dia melingkar lagi itu tali. Padahal mah bukan apa? Bukan ular. Tapi apa? Emang ular beneran sih, ular beneran gitu. Ini bukan ular tali, pasti pegang bener nyantek ya. Yang karim, nah, bisa dipaham ya. Begitu tong boro dengan ular minal hablil mubarqasiin, manusia pasti lari, kaget karena kenapa? Tali itu ala suratiha, diserupakannya seperti ular. Bisa dipaham ya? Begitu. Walau in kodats, walau lan lamun in kodats, lau huruf syarat. Walau in kodats lan lamun tunduk ya nafsu atau awak lil akli kedua akal. Tapi jikalau itu akal tunduknya, jikalau itu tabiat atau awak tunduknya kepada akal bukan kepada hayalan, gitu kan? Nah, walau in kodat lansana jan tunduk atau lansana jan tunduk ya nafsu atau awak lil akli kedua akal lam tanfir, maka ora lumaku atau lari. Nah, kita paham nih, itu teh sebenarnya tali yang melingkar diibaratkan seperti ular. Ngan kita bisa melihatnya, gitu kan? Awak kita tabiat kita melihatnya bukan cuma hayalan, tapi benar-benar dengan akal. Itu mah emang tali, bener gak? Begitu. Itu memang tali. Ketika kita awak kita tabiat kita melihatnya dengan akal, berpikirnya dengan akal bukan dengan hayalan, insya Allah lam tanfir, kita tidak bakal lari karena itu cuma tali. Bisa dipaham ya? Begitu. Kalau hayalan mah tong boro ular beneran, ngan tali melingkar kayak diibaratkan ular. Begitu, bisa dipaham ya? Gitu. Maka jawabannya lam tanfir, maka orang melaku atau lari ia awak atau orang tersebut. Nah, jadi kudu paham li'an nama, karena sesungguhnya perkara. Li'an nama, karena sesungguhnya perkara kudiro kang den takdir akan ia li'an nama, karena sesungguhnya perkara kudiro kang den takdir akan ia iku yakunu ono iya kesimpulannya ini kita harus paham. Li'an nama kudiro, karena setiap perkara yang ditakdirkan oleh Allah yakunu pasti terjadi. Gitu, bisa dipaham ya? Itu, ini tauhidnya. Li'an nama kudiro yakunu, karena sesungguhnya sebuah perkara kudiro yang telah ditakdirkan oleh Allah iku yakunu, maka terjadi. Dan sebaliknya, wa malam yuqaddar, wa malan utai perkara lam yuqaddar kang ora den takdir akan ya perkara iku lam yakun, maka ora terjadi. Oh, berarti kesimpulannya itu ulah, walaupun ulah bener ulah nih ya, walaupun kita pegang. Kalau kata Allah malam yuqaddar, tidak ditakdirkan untuk menggigit kita, mual. Tapi ketika Allah mentakdirkan itu menggigit, pasti menggigit. Bisa dipaham kan? Nah, mentah kemarin sekudunya mah usaha apa yang ngejajal gitu ya. Coba yang pengen tahu itu takdir Allah menggigit apa enggak, begitu ya. Bisa dipaham kan? Begitu. Jadi malam yuqaddar gitu. Balik lagi. Malam
Makudiro yakun wa ma lam yuqaddar lam yakun. Ketika Allah mentakdirkan bakal menggigit, itu ular pasti menggigit. Tapi sanajan itu ular dipegang, malam yuqaddar, ketika Allah tidak mentakdirkan, yakunu, nah maka tidak terjadi. Bisa dipaham ya? Alhamdulillah. Yang jelas walaupun gak ngegigit kayak ngelilit mau udah pasti ulama. Bisa dipaham kan? Begitu. Jadi kita harus melihat sesuatu itu bukan dengan khayalan, tapi harus dengan akal. Bisa dipaham ya? Begitu. Fala yaslamu. Balik lagi, wa malan utai perkara lam yuqaddar kang ora den takdirakan iku lam yakun, maka ora ono ia perkara. Maksudnya tidak terjadi. Perkara yang bakal ditakdirkan pasti terjadi, dan perkara yang tidak ditakdirkan oleh Allah tidak bakal terjadi. Pada syariatnya ketika ulah kita pegang, syariatnya ngegigit kita, tapi hakikatnya siapa? Allah yang ngasih, yang nyuruh ke ulah itu supaya ngegigit kita. Sanajan ulah dipegang malam yuqaddar, kalau Allah nggak nakdirkan buat ngegigit maka kagak. Sengkilang pawang ular gitu kan, sengkilang pawang ular ya itu udah akrab. Kalau kata Allah malam yuqaddar, Allah tidak mentakdirkan untuk menyelamatkan dia, waktunya ngegigit kan, ngegigit. Bisa dipaham ya? Jadi segala apapun harus kita libatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang jelas mah semua manusia ketika melihat ular mah pasti tanfir, pasti lari, pasti takut karena diserupakan. Nah, kok mau berular beneran gitu, karena tali doang gitu diserupakan seperti ular, pasti lari. Karena apa? Takutnya gitu. Takutnya kalau emang ular beneran. Bisa dipaham ya? Alhamdulillah. Fala yaslamu, maka orang-orang selamat. Fala yaslamu, sedikit lagi. Fala yaslamu, maka orang-orang selamat minat tom'i, saking perkara tomah, fil khalqi ing dalam makhluk, warrogbati lan demen. Rogbah itu cinta atau demen. Warrogbati lan demen fima ofo fima ing dalam perkara biaidihim kalawan tengen, biaidihim kalawan tengen ia makhluk, illa angin ahlul waroi, sofo ahlul waroi, ahli waro, al khosoti kang khusus. Wahum lan utawi ahlul waro iku ahlul qanaati, yaitu ahli qanaah. Qanaah apa qanaah? Qanaah itu menerima apa adanya. Uji dan coba semua datangnya dari Allah. Kita harus qanaah. Begitu. Qanaah itu bukan orang Cina, qanaah lagi. Qanaah itu menerima apa adanya. Wa tawakkuli lan pasrah. Wa tawakkuli lan pasrah. Alladzina, tawakal berarti pasrah. Alladzina kang akeh sakoto kang gugur min kulubihim, alladzina wong kang akeh sakoto kang gugur min kulubihim saking ati-atine ya wong. Nah, orang yang qanaah dan tawakul, ofo ala qatul khulqi, pirang-pirang hubungan makhluk. Ofo ala qatul khulqi, pirang-pirang hubungan makhluk. Alaqah dari kata ta'alluq, hubungan. Fala yahtamuna, maka ora pada nyongkok kabeh. Fala yahtamuna, maka ora pada nyongkok kabeh, maksudnya berperasaan li rizki, kedua rizki. Kesimpulan begini, kita balik lagi. Fala yaslamu minatomi fil khalqi warrogbati fi ma'aidihim, tidak bakal ada yang selamat. Fala yaslamu, tidak ada yang selamat dari apa? Minatomi, dari sifat ketamakan fil khalqi, di dalam diri manusia, atau manusia tidak bakal ada yang selamat. Maksudnya pasti mempunyai rasa sifat toma, kecuali orang-orang yang ahlul waro, begitu. Kecuali orang-orang yang sudah yakin kebenarannya. Kan ahlul waro kemarin apa? Yakin kebenarannya, gitu. Namanya ahlul waro. Ditafsirin kata ulama, wahum, dan bermula orang yang ahli waro te ahlul qanaah wa tawakkul, yaitu orang yang ahli menerima apa adanya, wa tawakkul, dan juga orang yang bisa pasrah. Alladzi sakoto min qulubihim, di mana yang sudah
menggugurkan di dalam hatinya apa yang tidak ada di dalam hatinya, alaqatul khulqi, yaitu beberapa hubungan dengan makhluk, falayah tamuna, maka orang tersebut, orang yang ahli warote, tidak memerdulikan rizki terhadap rizki. Tomboro milik rizki mah orang yang usaha, orang yang ikhtiar, yang nggak ikhtiar ya waktunya datang mendatang, begitu, paham kan? Dan sebaliknya, boro-boro orang yang kagak usaha, sengkilang orang yang nggak usaha, waktunya kagak datang maka kagak datang, bisa dipaham ya. Jadi orang-orang warote ahlul qanaah wa ahlul tawakul. Jadi falayah tamuna, juga tidak memikirkan masalah milik dan rizki, semua datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktunya datang mendatang baik, waktunya kagak maka kagak, waktunya Allah mengersakan, waktu tidak mati tidak, bisa dipaham ya. Alhamdulillah. Jadi semua manusia pasti mempunyai rasa sifat tomah, terkecuali orang yang ahli waro. Mudah-mudahan dengan wasilah kita mengkaji kitab ini, semua kita menjadi orang yang ahlul qanaah wa ahlul tawakul. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anta utawi sira iku hirun merdeka mimma saking perkara, anta kang utawi sira anhu saking perkara, wallahu a'lamu bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.